bicarakan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong. Ke Ahok. Kalau ente macan sejati nggak ngundurin diri. Macan sejati itu ya nggak nurut sama banteng. Ya, ente macan ompong cuma ngaum doang, nggak bisa nerekam. Itu masalahnya. Makanya Pak Prabowo lihat ente nggak bisa diandalkan. Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab, Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi virus. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarain kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak. Masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut. Ya kan sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya mau nanya ini sama Prof. Antoni, ini mengenai migas. Iya. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu. Siapa sih mafia migas itu? Orang tahulah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer. Sebagai disebut sebagai mafia migas kan. Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada langkah-langkah apa yang harus diambil. Ya kan? Sampai Dahlan Iskan dulu semangat sekali membubarkan Petral kan. Itu menutup Petral, tapi kan yang namanya mafia kan nggak ada tergantung sama lembaga. Ini kan gerakan-gerakan individual kan. Nah, barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof.
Iya. Bagaimana pandangan Prof ini? Iya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis, ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh dari lebih besar. Dioplos dari Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu. Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa ini karena kan RON-nya itu kan. Dan nilainya besar sekali ya, 193 triliun ya. Iya, karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dijadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya berapa gitu. Nah ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar. Karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu, Mas. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu, Pak. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus, kemudian timbul Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90, mereka Pertamax-nya dipakai itu. Sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari presiden untuk merantas korupsi. Tapi di lain sisi juga ini banyak yang menyoroti. Kan kita harus berimbang, Mas. Jangan kita bilang oke di satu sisi ini baik. Tapi bagaimana kasus-kasus yang sekarang beredar di masyarakat tapi kok didiamkan, bahkan ada di lingkarannya. Nah, ini sebetulnya seperti apa tuh misalnya? Nah, misalnya karena yang sudah ada yang beredar, bagaimana dengan kasus beberapa menterinya kan gitu. Yang satu yang sudah menerima uang, Menteri Menpora dulu ya. Udah minta uang 27 miliar. Ini bagaimana? Jadi apakah dengan kedekatan kekuasaan ini tetap bahwa dia itu terproteksi? Kan gitu kan. Ada beberapa menteri lah ya. Ya nggak perlu disebutkan, kita satu sama tahu kalau ada yang politik sprindik kan, Anda mundur kan gitu kan, kalau enggak dijadikan penyidikan gitu, ditangkap. Nah seperti kayak gitu, Mas. Nah ini menurut saya jauh lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan yang ada di migas ini. Karena migas ini ya memang ada benarnya, tapi ada yang skeptis juga, Mas. Ya jangan-jangan ini mau beralih menjadi nanti pemain lain lah gitu kan. Ganti pemain kan gitu kan. Karena pemberantasan ini masyarakat melihat masih belum benar-benar utuh gitu. Karena dia lingkarannya itu di lingkaran Prabowo ini masih banyak tercium hal-hal yang seperti berbau korupsi itu masih ada gitu. Yang tidak tuntas gitu. Jadi saya rasa ini harus benar-benar dijalankan, dilaksanakan secara konsisten pemberantasan korupsi ini.